kamu dipecat. Ini pasti gara-gara kamu gak bisa kerja kan? Aku dipecat karena hutang aku sama perusahaan udah banyak, Mas. Mas, kamu harus nikahin aku, Mas. Aku hamil. Pokoknya kamu siapin 10 juta. Aku nggak tahu lagi mau cari uang kemana, Mas. Ya kamu usahalah, mana ada uang datang sendiri. Pasti kamu bilang kamu udah capek kan kalau kamu itu mencari uang. Aku ini imam di rumah ini. Jadi apapun yang aku perintahin, kamu harus nurut. Surga kamu itu kalau kamu nurut sama suami. Salah! Salah! Kenapa kamu belum berangkat kerja? Aku lagi sakit, Mas. Aku nggak masuk kerja. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu dari awal menikah sampai sekarang masih aja kasar seperti ini. Aku nggak mau tahu, kamu harus berangkat kerja. Aku ini perlu uang. Kamu pinjam uang sama bos kamu. Pinjam uang. Iya. Kenapa kamu kaget gitu? Biasa aja. Mas, aku benar-benar lagi sakit. Aku nggak bisa masuk kerja. Aku habis ini mau ke dokter. Tadi juga aku udah izin kantor kalau hari nggak masuk. Gak ada alasan sakit-sakit. Ayo mandi buruan. Ayo. Mas. Udah buruan mandi. Mas, aku mohon, Mas. Aku benar Mandi. sakit. Aku benar-benar nggak bisa kerja, Mas. Aku lagi sakit. Aku mau sama kamu. Alah, sakit gitu aja kamu manja banget sih. Sekarang kamu mandi. Atau aku akan paksa kamu mandi. Aku nggak mau. Aku nggak bisa masuk kerja, Mas. Aku mau sama kamu, pengertian kamu. Kamu harus berangkat ke kantor. Sekali lagi aku tegasin sama kamu. Aku itu perlu uang. Mas, aku mohon sama kamu. Aku mohon sama kamu. Aku udah sering banget gaspol, Mas. Aku mohon pengertian kamu. Aku udah nggak tahu lagi mau alasan apa lagi. Ya kamu tinggal bilang aja ibu kamu itu sakit keras. Perlu cuci darah, perlu uang banyak. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau bohong seperti itu. Itu sama aja aku mendoakan ibu sakit. Aku mohon, Mas. Aku mohon. Kamu harus dengerin apa kata suami kamu. Ayo sekarang kamu mandi. Buruan. Aku nggak mau. Ayo mandi buruan. Buruan. Masih kamu juga? Hah? Buruan. Aku tunggu kamu di depan. Ya Allah, haruskah aku sesali perkawinanku dengan Mas Aldo? Andai saja dulu aku tahu sifat buruknya Mas Aldo, aku nggak akan pernah mau dinikahi sama dia. Astagfirullahaladzim. Halo sayang. Kamu lagi di mana, Mas? Aku di kantor. Mas Aldo, kamu nggak mau kesini? Iya bisa. Nanti aku selesai meeting sama staf aku ke kamu ya. Beneran loh, aku tungguin loh. Awas ya kalau nggak datang, nanti aku marah loh. Iya, kamu sabar ya, tunggu aku ya. Ayo, bye. Salwa! Ayo cepetan. Ayo. Mas, apa sih? Mas sakit. Aku mohon. Mas, aku sakit banget. Mas, aku mohon. Kamu itu manja banget sih. Ayo sekarang jalan. Mas. Buruan sekarang kamu masuk ke dalam kantor. Kamu pinjam uang. Kamu, Mas. Pinjaman aku udah banyak, Mas, di kantor. Kan kamu pinjam, bukan minta. Nanti kan bisa dipotong sama gaji kamu. Jangan, Mas. Mas,
Lagian kan baru kemarin aku pinjam uang 5 juta. Uangnya kamu kemanain sih, Ya Mas? udah habis lah. Aku sekarang perlu uang. Kalau kamu nggak masuk, aku paksa kamu masuk. Iya Mas, aku aja yang aku bisa masuk sendiri. Ya udah, aku tunggu sini buruan. Salwa, Iya Bu. mulai hari ini saya tidak mau kamu ada di perusahaan ini. Maksudnya Ibu pecat saya, Bu. Ya, saya pecat kamu dan surat pemecatannya sudah saya siapkan. Tapi Bu, apa salah saya? Menurut laporan, kamu sering kasbon dan suami kamu sering kesini mengganggu kerja kamu. Bu, saya mohon Bu, jangan pecat saya Bu. Cukup, ini sudah menjadi keputusan saya. Surat keputusan untuk kamu. Ya Allah, kenapa jadi seperti ini? Jika aku berhenti bekerja, kemana lagi aku harus mencari nafkah? Mas Aldo kerjanya hanya meminta uang, menghabiskan uang. Bisa kan? Itu bukan uang, Mas. Surat apa? Kau baca sendiri. Aku minta uang, kau dikasih surat. Kamu dipecat. Ini pasti gara-gara kamu nggak bisa kerja kan? Aku dipecat karena hutang aku sama perusahaan udah banyak, Mas. Apalagi mereka risih setiap kali kamu datang minta duit sama aku. Oh, jadi kamu berani nyalain aku? Ini semua gara-gara aku gitu? Ayo sini kamu, ayo. Mas, Mas, aku mau sekarang. Kamu yang kerja. Aku udah capek, Mas. Kamu yang kerja lah. Kalau kamu nggak kerja, kita makan apa? Harusnya kamu yang kerja untuk cari nafkah kebutuhan kita sehari-hari, Mas. Bukan aku. Sekarang kasih ATM kamu ke aku, buruan. Buat apa, Mas? Buat modal. Sini buruan. Jangan, Mas. Isi rekening aku tinggal 5 juta. Itu buat kebutuhan kita sehari-hari, Mas. Kalau aku bilang buat modal, buat aku pakai sini. Mas jangan. Mas jangan. Mas jangan, Mas. Oh, jangan, Mas. Mas jangan, Mas. Mas, nanti gimana? Mas. Diam! Mas. Ini disuruh nunggu di sini, tapi dia nggak nongol-nongol. Ya, tak kayak gini mendingan nunggu di kos-kosan. Sayang, tunggu lama ya, maaf ya. Iya, lumayan lama dan bikin bete. Ya udah, nggak apa-apa. Aku tuh habis ambil uang, makanya agak lama dikit. Ini aku udah siapin uang untuk kamu. 5 juta. Oh, makasih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Tujuan manusia nikah itu kan menurut penjelasan dalam Al-Quran litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tujuan manusia itu nikah tidak ada lain litaskunu ilaiha, agar supaya kita menemukan ketenangan, betul? Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah nanti akan jadikan mawaddah dan rahmah.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang bisa mewujudkan sakinah mawaddah warahmah tentunya itu bagi orang-orang la'allakum yatafakkarun yang punya pikiran, agar supaya rumah kita itu baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Antara suami dengan istri ini sama-sama harus bisa melaksanakan kewajibannya. Bener nggak? Istri punya 5 kewajiban, seorang suami juga punya 5 kewajiban. Berarti agama itu memang benar-benar seimbang, adil. Apa kewajiban seorang suami? Dengerin. Kewajiban seorang suami ada 5. Yang pertama, ayat aimaha idza ta'ama. Wajib memberikan nafkah nih. Wajib memberikan nafkah kepada istri. Jadi salah kalau ada seorang suami yang dia bilang, udah lu aja yang nyari makan, lu aja yang nyari rezeki, lu aja yang nyari nafkah, gua di rumah. Lah, bagaimana itu begitu? Nafkah jangan salah, bisa nafkah lahir, bisa juga nafkah batin. Yang kedua, kewajiban suami wa ayyaksuha. Kalau punya rezeki tuh bini beliin baju, biar kelihatan cakepan dikit. Sebab kalau bininya cakep juga nanti yang ke bawah cakep nama suaminya. Nah, yang ketiga kewajiban suami itu wala yahjura illa fil bait. Kalau lagi sewot, lagi kesel, lagi marah sama bini, jangan suka pergi dari rumah. Kadang-kadang kabur-kaburan. Kalau udah ngambek kabur 4 bulan kagak datang-datang, kagak pulang-pulang. Yang keempat kewajiban seorang suami wala yadribal wajhah. Kalau lagi kesel sama bini, kalau lagi emosi, wala yadribal wajah, jangan sekali-kali memukul wajah. Wajah nggak boleh dipukul, yang lain pun juga kagak boleh. Yang kelima, kewajiban seorang suami itu apa? Wala yuqabbih, jangan suka jelek-jelekin bini. Nah, kita juga begitu tuh. Jadi perempuan juga jangan suka jelek-jelekin laki. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suamimu ibarat pakaianmu, istrimu juga ibarat pakaianmu. Tujuannya pakaian itu apa? Melindungi kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita sebagai perempuan bisa melaksanakan kewajiban kita ya. Amin ya robbal. Dan juga kita doakan mudah-mudahan suami kita juga menjadi imam yang baik ya. Amin ya robbal alamin. Salwa nggak tahu Bu, sampai kapan bisa bertahan. Salwa, kamu nggak boleh bicara seperti itu sayang. Sebisa mungkin kamu itu harus bisa mempertahankan perkawinan kamu, nak. Salwa nggak kuat Bu. Harusnya Mas Aldo yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi ini sebaliknya. Aku yang kerja. Apapun bentuknya, ini ujian buat kamu sayang. Kamu harus bisa menghadapi dan menjalani ini semua dengan penuh kesabaran. Ya sayang ya. Bagus kamu ya. Setiap ada masalah kamu langsung ngadu sama ibu kamu. Pasti kamu bilang kamu udah capek kan kalau kamu itu mencari uang. Aku ini imam di rumah ini. Jadi apapun yang aku perintahin, kamu harus nurut. Surga kamu itu kalau kamu nurut sama suami dan kamu ikhlas dan ridho ngelakuinnya. Mas, aku ikhlas dan ridho menuruti semua perintah kamu. Kamu suruh aku kerja, iya aku kerja. Kamu suruh aku cari pinjaman di perusahaan, aku turuti. Tapi sekarang aku udah gak punya kerjaan lagi, Mas. Kenapa bukan kamu aja yang kerja untuk cari nafkah? Besok kamu kerja lagi. Aku kerja di mana, Mas? Kenapa bukan kamu yang kerja? Kenapa? Karena aku nggak mau kerja sama orang lain. Aku mau jadi bos. Nggak mau aku disuruh-suruh. Mas. Semuanya berawal dari bawah, Mas. Diam kamu ya. Kamu nggak usah ngatur aku. Aku yang ngatur hidup kamu. Aldo, Ibu nggak usah ikut campur. kamu nggak boleh keras dan kasar begini sama istri. Dan Aldo juga nggak boleh lari dari tanggung jawab. Ibu nggak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Dan ibu jangan pernah pengaruhin istri saya.
Aku mau menyampaikan sesuatu sama kamu. Apa? Aku hamil. Subhanallah. Benar itu Salwa? Ya Bu, aku hamil. Ibu mau punya cucu. Kamu hamil kan? Ya Allah. Iya. Bagus. Berarti kamu akan lebih semangat untuk cari uang. Kamu keterlaluan, Mas. Kamu benar-benar keterlaluan. Harusnya kamu tuh terpacu untuk mencari nafkah karena aku sedang hamil. Hamil anak kamu. Kamu besok kerja di perusahaan teman aku. Kamu jadi sekretaris dia. Kamu keterlaluan. Salwa! Salwa! Udah jam berapa ini? Nanti kamu terlambat. Salwa! Salwanya lagi ngidam. Dia pusing. Biarkan dia istirahat dulu ya. Istirahat? Enak aja. Saya itu udah capek-capek nyari kerjaan buat dia. Dia malah gak mau masuk. Ya, tapi tolong biarkan dia istirahat hari ini saja. Besok baru dia mulai kerjanya ya. Bu, ibu di sini cuma buat jagain dia. Ibu gak usah ikut campur. Ya Allah, tolong berikanlah hidayah pada Aldo agar dia segera menyadari segala kesalahannya, ya Allah. Mas, kamu harus nikahin aku, Mas. Aku hamil. Kamu hamil? Kamu kaget gitu sih, Mas? Ya cuma kaget aja. Kamu gak seneng ya dengar kabar aku hamil? Kok bisa bareng gini sih? Salwa hamil, Risma hamil. Aku gak mungkin nikahin Risma. Mas, kamu kok diem doang, Mas? Oh, atau jangan-jangan kamu mau lari ya dari tanggung jawab ya? Enggak kok. Ya udah kalau kayak gitu, kamu siapin uang ya. Besok kita nikah siri. Buru-buru amat. Kapan lagi, Mas? Keburu perut aku membesar. Yaudah, kita nikah siri. Mas, ini serius, Mas. Iya, aku juga jawabnya serius. Sebenarnya ada untungnya juga Risma dan Salwa hamil. Mereka melahirkan bayinya, aku langsung jual bayinya. Dapat duit banyak. Mas Aldo. Assalamualaikum, Mas. Kamu besok siapin aku uang ya. Cari uang kemana, Mas? Aku kan baru aja kerja. Sedikit lagi bisnis aku sama teman aku go. Aku bisa kaya raya. Kamu minta apa aja aku bakal beliin. Mas, aku cuma minta kamu berubah. Jadilah imam yang baik buat aku. Bawel kamu. Itu lagi yang membahas. Pokoknya kamu siapin 10 juta. Aku nggak tahu lagi mau cari uang kemana, Mas. Ya kamu usaha lah. Mana ada uang datang sendiri. Iya, kenapa nggak Mas aja yang usaha untuk kebutuhan Mas sendiri? Udah kamu pinjem aja sama bos kamu. Dia teman aku. Kamu bilang aja tuh 10 juta aku perlu ya. Mas, aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Aku nggak mau kehilangan pekerjaan aku lagi. Mas, tolong ngertiin aku, Mas. Biarkan aku kerja dengan tenang. Permisi Mbak. Ya, Saya mau ketemu sama istri saya, Salwa. Salwa sekretaris baru. Ya. Sebentar ya Pak ya, saya teleponkan. Halo, selamat siang. Mbak Salwa, ada yang mau ketemu? Iya, suaminya Mbak Salwa. Saya segera ke sana. Terima kasih.
Ya Allah, saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana menghadapi suami hamba. Mas Aldo, Kamu kenapa nggak angkat telepon aku? Hah? Malah kamu reject lagi. Mas jaga sikap kamu, Mas malu diliatin orang. Bodoh amat, karena kamu udah kurang ajar sama aku. Kamu udah ngomong sama bos kamu? Belum Mas, Mas mau ngapain kesini sih Mas? Kamu belum ngomong sama bos kamu? Kalau gitu biar aku yang ngomong. Mas jangan Mas, aku mohon Mas. Mas sebaiknya jangan ketemu Bang Randy. Udah diam kamu, Randy itu temen aku. Di mana ruangannya? Mas, Kamu aku- kasih tahu di mana ruangannya? Mas aku nggak mau kehilangan pekerjaan aku. Kamu nggak akan kehilangan pekerjaan kamu. Jangan teriak-teriak Mas, aku mohon, aku malu. Mana ruangan Mas, Randy? Mas jangan Mas. Udah biar aku aja. Bakalan dikasih, Kamu itu Mas. nggak bisa diandelin ya? Mas, Randy! Mas. Mana? Mas, malu Mas. Malu apa? Mas. Kamu tuh yang ngerancang. Randy. Apa kabar kamu? Sehat ya? Gue mau ngomong sebentar sama kamu. Bisa kan? Gue setengah jam lagi ada meeting. Gak apa-apa, setengah jam aja cukup kok. Ya? Oke, yuk. Ayo. Ya Allah, apa yang akan terjadi setelah ini ya Allah? Silakan dok. Iya, Ren. Oh iya. By the way, istri lu cantik juga ya. Kerjanya bagus. Oh iya, lu kesini mau ngapain? Bagus lah kalau senang. Jadi gini, gue kesini mau pinjam duit sama lo. 10 juta aja. Hah? Bisa kan? Bisa dong. Lo kan udah sukses. Gue itu selalu doain untuk kesuksesan bisnis lo. Bini gue kan di sini. Lo bisa tinggal potong aja gajinya. Aldo. Lu dari dulu nggak berubah ya? Bisa nggak nih? Ibu mertua gue tuh sakit parah. Dia harus cuci darah terus. Lo tau sendiri sekali cuci darah biayanya berapa. Lo tolongin gue ya. Gue nggak bisa minjemin lu 10 juta dong. Masa nggak bisa sih 10 juta? Gue minjemin 5 juta. Gimana? Kebetulan di laci meja gue cuma ada 5 juta. Gimana? Lu mau nggak? Enggak. Gue mau kok. Nih, lu hitung aja. Setelah gue itu 5 juta. Udah lah, gue percaya sama lo. Kalau gitu, gue permisi dulu ya. Makasih ya. Oke. Salwa, ini laporannya tinggal kamu susun ya? Iya, Cowok yang tadi betak-betak Mbak, itu suami Mbak. iya. Kerja di mana Mbak? Punya usaha sendiri Siska. Kirain preman pasar. Kok ada ya cowok kayak gitu? Mas Aldo di mana-mana selalu membuat aku malu dengan sikap kasarnya itu. Iya sayang. Ya Allah, Ibu kayaknya aku udah mau lahiran Ibu. Iya, kita ke rumah sakit bersalin sekarang ya nak ya. Ibu udah telepon Mas Aldo belum? Sudah sayang, ibu sudah telepon tadi, tapi HP-nya Aldo nggak aktif. Udah, sabar ya sayang ya. Tahan dulu, kamu tahan dulu. Iya, kita tungguin taksi di sini. Biasanya ada kok, sabar, tunggu. Tunggu ya sayang ya. Aduh, mana sih taksinya? Yaudah, kita ke rumah sakit sekarang ya Bu. Iya sayang, ya tunggu sebentar ya nak ya. Ayo sayang, yuk, hati-hati. Pelan-pelan sayang, jalannya pelan-pelan ya nak ya. Ya Allah, pelan-pelan sayang. Udah itu ada taksinya. Sebentar. Udah gak kuat banget Mas. Sayang. Ibu sakit Bu. Dokter tolong. Sakit. Sabar ya, sabar. Di sini ya.
Ibu sakit. Dokter tolong dong. Ayo kamu sudah. Mas, temenin aku ya Mas ya. Enggak, aku nggak berani ngeliatnya. Kamu apaan sih Mas? Temenin. Aku tunggu luar aja ya. Udah kamu masuk. Ayo sus, Bu. Mari Bu masuk. Hari ini kan Salwa udah waktunya melahirkan juga. Aldo, kamu ada di sini. Ibu, Ibu tuh dari tadi pagi telepon-telepon kamu terus, tapi nggak diangkat-angkat. HP kamu nggak aktif, Aldo. Salwa melahirkan di sini kan, Bu? Iya. Gimana kondisinya? Alhamdulillah sudah lahir. Aldo, anak kamu sudah lahir, Aldo. Dokter, bayinya sudah lahir ya? Alhamdulillah sudah lahir, normal dan sehat. Laki-laki apa perempuan, Dok? Laki-laki. Saya sudah boleh melihat istri saya, Dok. Silakan. Dokter, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Bu. Iya, ayo. Alhamdulillah, semuanya sehat dan baik-baik aja ya Salwa ya. Alhamdulillah ya, Mas. Bayi kita sehat. Mas, kita kasih nama siapa ya anak kita? Nanti dipikir dulu lah siapa namanya ntar ya. Bu Salwa, saya ke toilet sebentar ya. Ini bayinya. Bisma. Kamu dari mana sih Mas? Istrinya ngelahirin malah pergi-pergi. Maaf ya. Ini anak kamu perempuan. Bobo ya, anak pintar. Habis minum susu terus bobo. Aku butuh uang. Kamu udah bisa kerja lagi kan? Ayo kerja sana. Bagaimana sama anak kita, Mas? Iya, aku bisa gendong. Sini kasih aku. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau kehilangan peran aku sebagai seorang ibu, Mas. Aku mau di rumah. Kita ini perlu uang. Kamu kerja lagi sana. Mas, apa Mas gak malu sebagai laki-laki nggak pernah kerja? Tutup dulu kamu ya. Aku ini butuh uang. Kamu yang kerja. Buruan kamu ganti baju, pakaian rapi, kerja sana. Tapi bayinya, Mas. Udah lah, kamu gak usah tanya kan, kamu bisa bawa bayi kamu ke kantor. Aku mau pinjam uang sama Randy. Pinjam uang? Mas apa nggak malu baru kemarin pinjam uang, ini mau pinjam uang lagi. Mas, Pak Randy itu bos aku. Aku malu, Mas. Persetan sama malu. Yang penting uang, aku butuh uang. Gila lu ya. Kemarin baru pinjam 5 juta. Sekarang lu mau pinjam lagi. Ya, lo tolongin gue dong. Bini gue tuh baru beranak. Gue perlu duit. Kalau bisa potong dari gaji bini gue. Sorry dok, gak bisa. Dari awal sebenarnya gue udah gak mau minjemin lu duit. Karena gue tahu kelakuan lo. Sekali gue pinjemin, keterusan. Makanya sekarang gue udah gak mau dok. Lo berhentilah main judi. Kasihan istri lo, kasihan juga diri lo. Gue tuh kesini mau pinjam duit, bukan nasihatin sama lo. Gue ngomong kayak gini untuk kebaikan lo. Duit? Hah? Mau kasih gue duit gak? Kasih gue duit! Security! Kasih gue duit buruan! Berhenti! Lu bilang apa? Pinjem, gue cuma pinjem, tadi balikin!
Bawa dia keluar. Aduh. Aduh. Kamu. Jangan balik lagi sini. Mas Aldo. Mas Aldo. Sekarang kamu masuk ke dalam. Kamu pinjam duit sama Randy. Aku beruang. Mas. Apa? Kamu nggak mau, hah? Pokoknya kamu rayu tuh si Randy. Kok perlu kamu buka paha kamu, kasih lihat ke dia. Biar dia kasih lihat ke kamu. Astagfirullahaladzim. Udah buruan masuk. Masuk. Sialan Randy. Maaf Salwa. Saya tidak bisa mempekerjakan kamu lagi di perusahaan ini. Apa Pak? Saya nggak salah dengar Pak. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mau mempekerjakan kamu di perusahaan ini karena saya tahu kelakuan suami kamu, Aldo. Saya tidak mau terus-menerus berurusan dengan dia. Pak, saya baru aja melahirkan Pak. Saya butuh pekerjaan ini Pak untuk biaya saya. Saya mohon. Saya mohon, jangan pecat saya Pak, saya mohon. Sekali lagi mohon maaf Salwa. Kamu bisa cari pekerjaan di tempat lain. Dan semoga kamu sukses ya. Terima kasih Pak. Saya permisi. Apa? Kamu dipecat? Iya Mas, aku dipecat. Di mana-mana kamu dipecat. Berarti kamu yang nggak bisa kerja. Kata temen Mas, dia udah nggak mau lagi berhubungan sama aku. Makanya aku dipecat. Alah, ngarang kamu pakai nyalain aku. Aku itu kalah judi. Aku butuh uang untuk bayar utang. Pikir dong kamu. Kalau begitu kita jual anak kita. Apa kamu? Kamu mau jual anak? Kamu gila. Gila. Kalau kita jual anak kita, aku dapat 20 juta, lumayan. Aku nggak akan pernah menyetujui itu. Gak. Sampai mati pun akan pertahankan anak ini. Gak. Dengar. Kamu itu masih bisa hamil lagi. Masih bisa mainkan lagi. Gak. Enggak. Kalau gitu ibu kamu akan... Lihat ini. Astagfirullahaladzim. Kamu benar-benar jahat, Mas. Kamu jahat. Sekarang gimana? Kamu mau kasih anak kamu apa enggak? Enggak. Ya sudah. Enggak. Kalau gitu ibu kamu akan mati. Mas. Apa? Hah? Kalau memang kamu mau menjual darah daging kamu. Kamu mau menjual anak. Silakan. Ambil anaknya. Kenapa nggak dari tadi? Sini. Lama banget sih. Mas Aldo ya? Iya, saya Bu. Perkenalkan, saya Lena. Ini suami saya. Ini bayinya. Oh, lucu banget bayinya. Kalian bawa uangnya kan? Aku bawa. Yaudah. Udah buruan. Sudah dong, Mbak. Iya, cepet-cepet. Ini loh bayinya.
Ditunggu Ya, Mas. udah kamu. Kamu merasa keberatan kan merawat anak ini? Awalnya sih iya mas, tapi sekarang enggak. Aku makin sayang sama bayi kita. Kita harus jual bayi ini. Ya Tuhan mas. Aku butuh modal. Kamu apa-apaan sih mas? Kamu kan masih bisa hamil lagi. Kamu tega menjual darah daging kamu mas. Harimau aja gak tega sama anaknya mas. Kamu tuh manusia, kamu punya akal. Diam kamu. Aku nyesel nikah sama kamu. Kalau kamu nggak mau jual, aku bakal culik anak ini. Mas, jangan mas. Mas. Halo. Halo. Mas, ibu mana mas? Kamu kan udah janji, setelah jual anak kita, kamu bebaskan ibu. Ibu baik-baik aja, kamu nggak usah khawatir. Mas, aku mau ketemu ibu mas, bebasin ibu. Aku kan udah bilang ibu baik-baik aja. Mas, kamu itu benar-benar jahat ya. Aku itu perlu uang, nggak ada cara lain. Kalau tahu, aku menyesal menikah sama kamu. Ternyata kamu gak bisa jadi imam yang baik buat aku. Jaga mulut kamu ya. Kenapa, Mas? Kenapa kamu siksa aku dan ibu seperti ini? Kenapa? Aku nggak pernah nyiksa kamu. Yang sembarangan kalau kamu. Kamu gak pernah menyiksa aku sama ibu. Secara fisik. Tapi secara batin. Kamu gak usah mikir macam-macam ya. Dan jangan pernah mau melakukan hal yang aneh. Aku bisa gila. Aku bisa gila hidup sama kamu. Aku bukan sapi perahan kamu, Mas. Aku istri kamu. Istri kamu. Kamu bisa diem gak sih? Jangan sampai aku cerain kamu ya. Setelah semua, kamu mau ceraikan aku? Iya. Pernikahan itu sakral buat aku, Mas. Pernikahan kau buat main-main seperti ini, aku gak habis pikir. Kalau kamu gak mau cerai, ada syarat. Baik. Aku ikuti syaratnya. Bagus. Kalau gitu ikut aku. Mana, Mas? Udah ikut. Ikut. Mas. Apa lagi sih? Mas, kita mau ngapain? Mas. Kamu mau sebang. Ikutin aku aja. Kamu lihat itu. Mas, kita mau ngapain di sini, Mas? Ya Allah. Mas Aldo menyuruh aku mencuri bayi. Kamu tahu kan ini kamar apa? Kamu sekarang harus mencuri bayi itu. Enggak. Aku mau pulang, Mas. Aku mau pulang. Diam. Kamu lupa. Ibu kamu itu masih aku sekang. Ibu kan buat kamu itu segalanya. Jadi kamu harus turutin apa yang aku minta. Sekarang kamu masuk ke dalam. Kamu ambil bayi itu. Mas. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba tidak ada pilihan lain. Hamba harus menuruti semua perintah suami hamba demi menyelamatkan ibu hamba ya Allah. Ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Aku jadi ingat sama anak. Security. Wah, gawat.
security, nanti kita bisa ketahuan. Hah? Kamu sengaja? Iya. Mas, aku takut, Mas. Aku takut. Mas, aku takut. Seumur hidup aku gak pernah mencuri. Kemarin kamu jual anak kita. Sekarang kamu bilang aku nyuri bayi. Pokoknya kamu jalan tenang aja seperti nggak ada apa-apa. Udah kamu ikutin aku, santai aja. Mas. Ya Allah, aku sudah melakukan dosa besar. Aku manusia yang paling laknat. Banget nggak bisa diam apa? Mas, aku dikejar bayang dosa yang sudah aku lakukan, Mas. Kita udah berhasil curi bayi itu. Dan besok aku bakal jual bayi itu. Mas, bebaskan ibu. Besok. Mas, aku mau sekarang bebaskan ibu aku. Kalau aku bilang besok ya besok. Aku udah turutin semua kemauan kamu, Mas. Aku mohon. Berisik kamu. Kalau kamu sudah gak sudi sama setelah kamu jerumuskan aku ke kubangan dosa, kamu peras aku seperti sapi perahan kamu. Berisik banget sih kamu. Kamu sudah hancurkan hidup aku. Kamu keterlaluan. Kamu jahat. Jangan banyak omong ya kamu ya. Ibu, ya Allah, ibu. Ibu bangun, ibu. Ibu. Mas, ibu kenapa, Mas? Paling pura-pura tidur deh. Bu, mau tuh. Bu. Ibu bangun, Bu. Ibu udah meninggal, Mas. Enggak mungkin. Ibu bangun, Bu. Bangun, Bu. Ini semua gara-gara kamu. Mas, kalau kamu gak ngurung ibu di sini, ibu gak akan meninggal. Mau. Kamu mesti bilang kamu, kan? Kamu lihat sini, Ibu. Ibuku meninggal. Terus kamu jangan aku. Dan kamu yang bunuh ibuku. Kamu bukan gara-gara kamu. Ibuku gak akan meninggal. Ingat ya, Mas. Aku akan laporin kamu ke polisi. Kamu udah bunuh ibu. Dengar. Aku gak akan biarin kamu lapor ke polisi. Sekarang giliran kamu juga aku kurung di sini. Enggak. Diam. Mana sih dia? Pak, tolong saya, Pak. Pak, tolong saya. Tolong saya, tenang, Pak. Ibu tenang. Tolong saya, Pak. Ibu tenang. Saya mau laporan, Pak. Yaudah, mari jelaskan di kantor. Ya, silakan. Sial, dia pakai lapor polisi lagi. Sebaiknya ibu di sini dulu. Enggak, Pak. Saya harus mengurus ibu saya, Pak. Dan saya mau mengambil barang-barang saya, Pak. Kalau begitu hati-hati. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Makasih, Pak. Risma. 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 Mas, aku pergi. Dan jangan cari aku. Aku nggak mau hidup susah sama kamu.
Kamu sudah membuat aku gak nyaman dan dihantui ketakutan. Gue gak boleh sampai ke tangan polisi. Diam. Itu sialan ya. Berani laporan gue ke polisi. Udah ke Bogor, Pak. Lewat tol ya. Ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa menghidupkan dan mematikan raga ini. Hamba-Mu berserah diri padamu, ya Allah. Sini, diam! Tolong! Tolong! Lepasin aku, Mas! Lepasin! Berhenti, Pak! Berhenti! Lepasin aku, Mas! Lepasin! Tolong! 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 Jangan, bro! Rapor, tolong! Tolong, rapor! Dia bukan Vega. Dia suami saya. Kantor polisi aja. Oh, lepasin. Lepasin saya. Aduh. Ada apa ini? Pak, ini semua salah paham, Pak. Ini urusan rumah tangga, Pak. Urusan rumah tangga apaan? Ini saksinya banyak. Kalau Mas tadi mau nyelakain orang. Pak, dia yang mau merampok supir taksi tadi. Bukan, Pak. Bukan. Dia suami saya, Pak. Dia bukan begal. Ibu yang melaporkan suami ibu ya? Iya, Pak. Kami menerima laporan dari istri Anda bahwa Anda telah menjual anak Anda sendiri serta membunuh mertua Anda. Apakah betul? Enggak, Pak. Enggak benar itu, Pak. Salwa, tolong kasih tahu ke polisi itu semua nggak benar. Tolong, Salwa. Maaf, Mas. Mas harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Mas lakukan. Salwa. Salwa. Salwa! Ikut kami. Awas kamu, Salwa! Neng Salwa, sedih kalau ada keluarga yang wafat, itu secara agama diperbolehkan. Nah. Tapi kalau berlebihan, itu nggak boleh. Karena kalau berlebihan itu namanya nuh. Dan nuh itu haram dalam agama. Makanya bapak-bapak mudah-mudahan menjadi imam yang baik buat keluarga. Dan ibu-ibunya mudah-mudahan jadi istri yang solihah, taat kepada suaminya, dan pada akhirnya bisa termasuk wanita yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin.